in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum ila akhir ayat. Shadaqallahu al-azim wa shadaqallahu nabiyil karim walhamdulillahil alamin. Para hadirin rahimakumullah. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sekalian. Pada pagi ini kita bisa berkumpul bermuajahah alhamdulillah dalam suasana yang cerah semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir dalam pertemuan ini hanya bisa berharap pada ridho Allah Subhanahu wa taala semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Salat serta salam jangan sampai lupa kita aturkan, kita sampaikan ke hari Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan hidup kita. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan silaturahmi kami kepada Pak RT 09 Pak Suwarto dengan staf-stafnya terutama Pak Syaroji, Pak Bambang dan Pak Manto sebagai tokoh masyarakat sekalian di sini. Malah silaturahmi kami ini mudah-mudahan bisa menjadi silaturahmi yang berkesinambungan, akhirnya bisa menyambung tali persaudaraan antara keluarga kami dan keluarga Kabudi di sini. Bapak sekalian, setiap orang hidup itu pengen mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak. Ada yang dengan doanya, ada yang dengan tenaganya, ada orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan harta bendanya. Semuanya jika diniatkan dengan baik, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan imbal dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Allah sudah berpesan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian itu bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmat itu. Tetapi jika kalian itu kufur, maka sungguh adabku sangat pedih. Manusia hidup hanya bisa menjalani dua pilihan. Karena Allah menjadikan dunia ini dua jalan. Jalan menuju neraka dan satu jalan menuju surga. Dan Allah akan memberi dua tempat nanti di akhirat. Satu tempat yang namanya neraka, satu tempat namanya surga. Orang hidup ketika di dunia mengambil pilihan masing-masing. Dan nanti suatu saat sampai pada akhir tujuan, itu juga karena pilihannya masing-masing. Allah tidak mendolimi, Allah tidak memasukkan orang ke neraka kalau memang tidak milik ke neraka. Allah tidak memasukkan ke surga kalau memang dia tidak milik ke surga. Artinya, usaha dunia itu harus kita jadikan usaha ke akhirat. Pesan saya dalam surah Al-Quran juga disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Orang yang beriman, sekali-kali kalian jangan sampai punya perasaan sedikit pun pada orang lain itu perasaan yang jahat terus. Bisa jadi orang yang kau sangka jahat itu lebih baik daripada kalian menyangkakan. Jadi kalau dalam hal ini ada orang yang mau wakaf tanah itu, pikiran kita harus positif, Pak. Dan kanggo apa to kuwi? Apa tujuane? Kundang-ndang ngene-ngene borong. Orang ngerti apa-apa kadang-kadang wis curiga. Ini kebanyakan, Pak, sekarang umat Islam ini dihantu ini curiga pada umat Islam. Coba sampean lihat di berita-berita. Orang yang pakai celana cingkrang dicurigai. Orang yang pakai celana pendek kagak. Orang yang pakai celana cingkrang nggak boleh masuk kantor. Yang celana pendek boleh. Ya, ini urusannya gimana? Orang sama-sama orang Islam curiga setengah mati.
sama orang Kristen kelangkulan. Pengajian sama-sama orang Islam dipersulit, gereja dijaga. Kenapa ini semua? Karena itu tadi Pak, hatinya enggak diikat dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Saring curiga. Siapa mau jadi pimpinan kita di wilayah kita dicurigai terus, dimata-matain terus. Ini mau jadi apa masyarakat seperti ini? Nah, mumpung ada kesempatan yang baik seperti ini, inilah tempat kita kumpul nanti. Di Taman Hera inilah kita bisa berkreasi apa saja, silahkan. Ya, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Keluarga kami ini, kami perkenalkan nanti sejarah-sejarah ini. Ya, kami ini tidak punya kepentingan sama sekali di wilayah sini. Apakah tapi kami membaca. Di sini ini butuh tempat yang untuk berkreasi orang banyak. Di mana Pak Ustadz sering mengatakan suatu misal, dosanya atau adabnya di akhirat nanti orang yang mendudukin kuburan, duduk di kuburan, nginjek kuburan, ya kan? Itu kalau seandainya orang dudukin bara api, itu masih ringan dibanding itu, Pak. Tapi kenyataannya, ketika ada peristiwa haul, semua di atas kuburan. Kalau di atas kuburan itu ada kemungkinan nginceng-nginceng nggak, Pak? Ada kemungkinan nginceng nggak, Pak? Kemungkinan besar. Yang ngelangkain, yang nginjek, ya duduk. Kuburan itu orang hidup, Pak. Yang mati itu jasadnya, rohnya hidup, Pak. Maka salamnya, assalamualaikum ya darul qaumil mukminin wal muslimat. Bukan assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum. Seperti ketika kita bertemu dengan saudara-saudara ini. Itu harus dimuliakan, maka harus ada tempat memuliakan. Kalau ada acara-acara, jangan semua di atas itu. Di sini ada tempat, silakan pakai nanti. Ya, silakan pakai. Jujur mawon, keluarga saya juga gak ada yang dikubur di sini. Sama sekali. Mbak Hera ini tinggal di Jakarta, di Bandung kan, ya, kan rumahnya Bandung, Jakarta. Kalau saya, Hasim Madiun tinggal di sini, di Petarukan. Keluarga besar kami dikuburnya di Bulu, Pak. Dan, jadi nanti jangan curiga macam-macam. Opo kae ono opo. Wong nek wis curiga terus niku perlu dicurigai, Pak. Nggih. Siapapun yang curiga itu perlu dicurigai. Lah kalau enggak pengen dicurigai, ya aja sok curiga ning wong, ngoten nggih, Pak nggih. Paham nggih? Nah, kita bangun sekarang ini keakraban, keutuhan sebagai masyarakat yang menyatu dalam ikatan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya maju? Gimana caranya biar kuat ini? Harus diikat terus, Pak. Disambung tali silaturahmi.